Yang terutama di sini kita nanti kita jual pesona alam yang ada di Rawapening. Media Samudra itu terdiri dari bahan enceng gondok. Nah, kita mengumpulkan enceng gondok dan kita kerjasama dengan PUPR. Awal kayu dilencengin ya Mas, diluruskan dulu, setelah itu kita bikin ini kerangka ini dipotong ini termasuk proses loh Mas ini. Kalau produknya kerupuk panjang-panjang itu kerupuk jari sama kerupuk kotak. Kadang orang nyebutnya kerupuk kotak dadu atau kerupuk tahu. Umumnya di Asinan, khususnya di warung sawahan, asal mulanya ada wisata itu kan jalan tembus yang antara Dusun Semur dengan Mbaan itu waktu itu kan becek, belum berupa jalan, masih sawah. Sekarang sudah dibangun oleh pemerintah, akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi UMKM. Terus yang dinamakan UMKM warung sawahan itu aslinya kan kita kemas menjadi wisata. Di tengah hiruk-pikuk kota yang semakin padat, ada sebuah desa yang menyimpan kedamaian, keindahan dan kearifan lokal yang masih terjaga. Selamat datang di Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Sebuah desa wisata yang menawarkan lebih dari sekedar panorama alam, tapi juga pengalaman belajar yang tak terlupakan. Perjalanan kita dimulai dari melihat proses pembuatan kerupuk khas Desa Asinan. Di sini kita bisa melihat langsung proses pembuatan kerupuk khas desa, mulai dari pencampuran adonan, penjemuran, hingga proses penggorengan yang menghasilkan kerenyahan sempurna. Bahan-bahannya kan tepung terigu, tepung tapioka, nanti dikasih bumbu garam, tumbar, bawang, sama terasi. Nanti itu dicampur semua, habis campur adonan dicetak di loyang. Nah, nanti di loyang, habis loyang dikukus. Nanti dikukus sekitar setengah jam, mateng. Nanti terus dijemur. Tapi dijemurnya 2 hari. 2 hari baru bisa dipotong. Habis dipotong nanti dijemur lagi 2 hari baru bisa proses penggorengan. Di sisi lain desa, suara ketukan palu berpadu dengan aroma kayu yang khas. Di sini para pengrajin membuat perahu tradisional, mempertahankan keahlian leluhur yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tepian Rawapening. Setiap pahatan kayu bukan sekedar kerajinan tangan, tetapi juga bukti ketangguhan dan kecintaan mereka terhadap warisan budaya. Ini apa terus nanti jangan Ini namanya proses apa Pak? Ya, ini memulai pembuatan Mas. Awalan itu. Iya, ini awalnya seperti ini. Sudah ada ramnya ini 7. Ramnya 7. Ya. Terus ini sudah sapan ini hampir jadi. Ini tinggal memenuhi kerangka-kerangka yang di dalam dengan curik ataupun kepala atau curik perahu itu Rawapening yang indah seringkali dipenuhi oleh enceng gondok, tumbuhan yang dianggap sebagai gulma. Namun, di Desa Asinan, limbah ini diolah menjadi pupuk organik berkualitas tinggi. Proses pengomposan yang alami menciptakan solusi berkelanjutan bagi pertanian, membuktikan bahwa dari alam
kita bisa belajar banyak hal. Jadi ini enceng gondok itu unik, tapi hebat untuk bikin media atau buat tanam-tanaman sayuran, padi dan segala macam. Saatnya menikmati keindahan Rawapening lebih dekat. Dengan perahu wisata, kita bisa menyusuri danau yang tenang. Pengalaman yang tidak hanya menyegarkan jiwa, tapi juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai alam. Kita nanti pengunjung bisa melihat dengan kearifan lokal yang ada di Rawapening, dengan pencarian ikan dengan secara tradisional, orang memancing, ada lagi sekarang juga ini budidaya ikan tambak dari petani atau nelayan daerah sini, kita bisa melihat. Wisata tak lengkap tanpa kuliner. Di Warung Apung, kita bisa menikmati hidangan khas dengan suasana terapung di atas air. Dari olahan ikan segar hingga makanan tradisional, semua tersedia untuk memanjakan lidah. Nah, wisata kami sudah punya joglo Sabdo Palon yang ada di Desa Asinan. Nah, itu nanti kami untuk induknya wisata, induknya para warga yang ada pertemuan di joglo Sabdo Palon. Wonten ing mriki dia juga sepakat dari desa umumnya, Desa Asinan, dan juga khususnya di Dusun Kerajaan ini saya sudah dipercaya sebagai aji sepuh. Kalau di sini ya juga kalau ada keperluan, ada ritual yang diperlukan kesakralan, itu di tingkat desa itu saya juga masih dipercaya untuk mengisi, untuk memberikan suatu pemahaman mungkin dalam untuk untuk memperkuat dalam situasi dan kondisi apa yang telah dilaksanakan. Terus menyangkut masalah adanya pepunden desa, itu ada 4 yang namanya Ki Ageng Asinan. Itu ada pemakamannya itu di makam seperti sana. Nah, terus ada pepunden lagi yang ada cungkupnya ya sudah terbangun, ya itu dipergunakan untuk ziarah apabila desa maupun warga mengadakan suatu kegiatan yang sakral maupun
yang mengadakan suatu ritualnya itu Mbah Kiai Sintuboyo. Itu di Gempol itu ada Mbah Kiai Muhammad Yainuddin, itu di situ 2. Adapun ada lagi itu Mbah Kiai Yasin, itu ada cungkupnya, ini baru dibuatkan tapi belum selesai, masih renovasi untuk penyelesaian. Itu di makam cungkup mana Mbah Yasin ya, yang besok ada istilahnya ada acara Yaroh, itu nanti kumpulnya di sana. Oh, kalau asinan itu seperti saya itu ceritanya leluhur kita lah, istilahnya mbah-mbah atau dulu yang kata pemahaman dulu lah. Itu memang di sini juga ada seseorang kiai yang namanya Mbah Kiai Yasin. Mungkin sakingnya warga sini menghormati gitu loh, penghormatan, sehingga dia meninggal itu diabadikan namanya. Nah, itu Mbah Yasin itu dari pemahaman para leluhur kita, dan diterima pemahaman yang masih sekarang masih bisa diterima. Itu katanya Mbah Yasin itu menantu, tapi dulu diperintahkan untuk menunggu tanaman jagung supaya tidak diganggu yang namanya burung. Dia perintahkan sebelum Mbah Sintuboyo mau berangkat, Mbah Yasin itu sudah berada di istilahnya di bunga jagung, jadi sudah di atas gembol jagung. Nah, sehingga dia mengakui bahwa saya Mbah itu mengakui berarti kurang sekti ya romantune kan gitu. Sehingga sekarang kalau mau ziarah ke Mbah Sintuboyo itu disarankan untuk ke sana dulu. Ke Mbah Yasin dulu. Ya. Dari sudah ke sana baru ke situ. Itu ceritanya kan gitu. Jadi coroh kalah. Itulah dikatakan ya gimana ya, dulu orang ya sekti semua, tapi itu masih ada diakui lah. Adapun dulu itu dulu ya, ini kan mau tanya awal dan mungkin ada perubahan kan gitu ya. Nah, terus setahu saya kecil saya itu di Sambaan itu Mbaan masih di Asinan. Berhubung itu ada air dari rawa itu, ombaknya itu masuk, ombaknya mau desa itu loh, masuk desa, sehingga wah iki kombaan terus. Nah, sehingga sana terus dinamakan sedikit itu ada desa Mbaan. Itu kombaan kalau air rawa itu masuk menggenangi jalan sekarang yang dibuat warung sawah itu loh. Itu kalau itu kan air masuk sampai situ. Sakderenge didamel jalan itu sudah itu rusak kemarin kena air sampai ke utara itu nggak bisa buat lewat kalau air tinggi itu. Sehingga itu ditinggikan sehingga tidak bisa nyebrang air itu. Dan Semurup itu sumurupe banyu, ceritanya Sumurup iki ilange banyu, Rangga iki ilange saka Sumurup mubeng. Sumurup
kita Sumurweng Banyu gitu itu. Nah, legenda desa Mengkelang, cerita itu dari cerita itu ya, yang namanya balong rawa pening, itu air sudah Sumurweng Banyu kan ada pintu itu, maka ada desa Mengkelang. Katanya dulu ada lesung yang malang, jadi saya Mengkelang itu Mengkelang menghambat aliran air, sehingga karena malang nangkene sehingga di lah.
Limbah kayu dari pembuatan perahu tradisional bisa diolah menjadi briket ramah lingkungan. Selain mengurangi limbah, briket ini juga bisa menjadi sumber energi alternatif yang ekonomis. Yuk, kita simak proses pembuatannya. Langkah pertama adalah mengumpulkan serbuk kayu dari limbah pembuatan perahu dan saring serbuk kayu supaya lembut agar memudahkan saat pembakaran, serta pastikan limbah kayu dalam kondisi kering agar mudah diproses. Selanjutnya, limbah kayu dimasukkan ke dalam kaleng untuk proses pembakaran. Proses ini disebut proses karbonisasi. Pembakaran ini dilakukan tanpa oksigen penuh, agar kayu berubah menjadi arang tanpa habis menjadi abu. Setelah menjadi arang, langkah berikutnya adalah memastikan arang sudah halus. Untuk memudahkan proses selanjutnya, proses ini bisa dilakukan secara manual atau menggunakan mesin penggiling. Bubuk arang kemudian dicampur dengan perekat alami, seperti tepung tapioka. Arang dan tepung tapioka dicampur sampai merata. Perbandingan campurannya 9:1. Artinya, ketika ingin membuat 100 gram, arang yang dibutuhkan 90 gram dan tepung tapioka 10 gram. Campuran ini akan membuat briket lebih padat dan tahan lama saat dibakar. Setelah tercampur rata, lalu tuangkan air panas secukupnya, supaya arang dan tepung bisa merekat dengan sempurna. Selanjutnya kita giling adonan sampai benar-benar kalis atau tercampur dengan baik. Biasanya sampai 2-3 kali gilingan, baru bisa kita cetak sesuai bentuk yang diinginkan. Briket yang sudah dicetak kemudian dikeringkan. Proses ini bisa dilakukan dengan penjemuran alami selama beberapa hari atau menggunakan oven pengering untuk hasil yang lebih cepat. Dan inilah hasil akhirnya. Briket dari limbah kayu siap digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan limbah, kita bisa mengurangi pencemaran dan menciptakan energi berkelanjutan.